Alhamdulillahi Rabbil. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang hadir pada hari ini semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah kakinya yang selama ini bernilai tak ada hampa kosong, pagi ini bernilai jihad fisabilillah. Yang selama ini sulit rezekinya, maka dengan hadirnya dalam pengajian diturunkan rahmat dan ridha Allah. Wa may yattaqillaha, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah solusi terhadap segala masalah hidupnya. Maka bentuk takwa kita salah satunya adalah menghadiri tabligh akbar, padahal hari ini hari libur, mestinya duduk-duduk di rumah. Ada orang yang hari libur tidur sampai jam 10, jam 9 pagi. Tapi Masya Allah, tabarakallah, masyarakat perumahan Mandala, betul, pagi ini tumpah ruah. Tapi ada yang perlu saya luruskan, bahwa 2019 masjid ini roboh sebelum saya datang, bukan sesudah saya datang masjid itu roboh. Ini perlu juga, jadi bukan gara-gara saya masjid ini roboh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat yang belum juga sampai. Yang sama kita hormati Ketua Panitia, Bapak Muslim, yang tentu detak jantungnya tidak normal sampai hari ini terwujud betul-betul hadir kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua bernilai amal ibadah. Yang sama kami hormati Bapak Profesor Sutomo Kasiman, hadir bersama kita. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badan, melimpah ruah rezekinya. Kalau saya sebutkan satu persatu, maulah sampai zuhur baru selesai ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, sama semua sudah disapa. Insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandang ke depan ada Kokam, tengok ke kiri ada PP, Pemuda Pancasila. Pandang lagi jauh nampak Bapak Polisi. Pandang lagi ke kanan ada pula tentara. Kelilingnya jeruji besi. Ini bukan kebun binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bangga saya tausiah di Perumnas Mandala ini. Kenapa? Dikawal dengan orang-orang berseragam, anak muda ganteng-ganteng luar biasa. Yang tua pun tak nampak tuanya, glowing dari jauh. Nah, Ustadz Somad ini panitia tak adil. Kami duduk di bawah di atas rumput, kalian duduk di atas pakai tenda, pakai pentas, pakai karpet. Nampaknya aja enak, di atas nih panas. Kadang kita ini menengok orang ini, kata kita Allah tak adil. Sama macam di jalan tol. Apa kata orang yang sedang menanam padi di tepi sawah di jalan tol? Oh lah enaknya orang kaya itu, mobilnya mewah, dingin, AC-nya sejuk di dalam, awak berkubang lumpur di dalam. Apa kata orang yang ada di dalam mobil mewah itu? Enaknya lah kau menanam padi di sana. Aku memang mobil ini mewah, rumahku besar, semuanya utang. Yang paling indah itu adalah mensyukuri apa adanya, mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi ucapkan alhamdulillah. Pulang pengajian hilang selop, apa pula alhamdulillah, innalillah lah. Yang sakit-sakit disehatkan Allah insyaallah. Ayo disiplin, tetap patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, hindari kontak langsung, selalu memakai masker, jaga jarak. Kata Covid, aku udah balik, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kalau 2019 saya datang kemari, hancur lebur hati kita menengok masjid ini, bak kaca jatuh ke batu. Tapi hari ini kita tengok masjidnya cantik dan indah. Tapi jangan tengok-tengok kali yang belum kena semen itu. Kubahnya,
Lalu kemudian semuanya mantap, kami sudah berfoto tadi di depan sama ibu-ibu grup salawat burda. Maka apalagi tinggal kita memakmurkan masjid ini. Siap memakmurkan masjid ini? Kenapa pengajian ini tak dibuat di dalam masjid? Padahal masjid tempat yang penuh barakah. Jawabannya adalah, kalau dibuatlah dalam masjid, semua orang masuk sebanyak ini, runtuh masjid ini sekali lagi. Akhirnya dibuat dari laman masjid yang hijau, lapangan sepak bola. Maka jangan ragu, jangan cemas, yang kepanasan, takut pingsan, jangan takut, ambulan sudah hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 cara kita memakmurkan masjid. Yang pertama adalah dengan sholat. Apa pula somat? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama kita makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Bapak-bapak, mohon jangan menghalangi ibu-ibu. Ibu-ibu ini memang baik, tapi kalau mengamuk dia nanti, aku aja takut. Yang pertama adalah, di depan sudah ditempel besar baliho, bahkan ada pula lampu kelap-kelipnya, gerakan sholat berjamaah 5 waktu ke Masjid Raya Asy-Syahadah Perumnas Mandala. Saya cuma mau lihat foto saya aja. Siap sholat berjamaah 5 waktu ke Masjid Asy-Syahadah Perumnas Mandala. Jadi bunyinya macam tak siap. Tanda berhasil tablik akbar bukan ditengok orangnya ramai. Tanda berhasil tablik akbar bukan karena tendanya panjang. Tanda berhasil tablik akbar di Masjid Syahadah Perumnas Mandala, tengok solat subuh besok. Tolong foto jamaah subuh besok, kirimkan ke Ustadz Iqbal Sauki biar kita tengok. Ternyata Masya Allah tabarakallah Ustadz Somad, setelah Ustadz ceramah kemarin, tinggal pemain inti, pemain naturalisasi hilang. Dia yang azan, dia iqomat, dia imam, dia makmum. Itu bukan di Masjid Syahadah, itu di masjid lain. Tadi mana kampungnya lupa saya udah. Adapun di Masjid Syahadah ini besok insya Allah melimpah ruah solat subuh berjamaah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada orang ini jenazah, sudah jadi jenazah terbujur kaku, barulah dia dibawa ke masjid. Dipanggil oleh muazin, menara dipasang tinggi menjulang. Kenapa menara itu mesti tinggi? Supaya suaranya menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelepak balak 6. Hayya 'alas salah. Kau aja duluan lah. Hari ini kau ejek muazin. Hari ini kau angkuh dan sombong karena kau sehat, karena kau muda. Sampai masanya kau akan tua. Dulu tua baru mati. Sekarang anak muda pun banyak mati mendadak. Yang tua jangan putus asa. Yang sakit jangan rendah diri. Yang sehat jangan bangga. Yang muda jangan merajalela. Kalau malaikat maut sudah datang, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau mati, apa yang kita bawa? Mobil mewah tinggal. Yang dibawa adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira, yang pertama kali dinilai waktu kita mati nanti adalah sholat. Apa pula sholawat? Sholawat bagus. As-sholatu imaduddin. Sholat ini tiangnya agama. Ada orang yang rajin sedekah, ke Makkah bolak-balik. Ada orang rajin berinfak. Tapi kalau sholatnya tak betul, tiangnya adalah sholat. Kenapa tenda pentas ini bisa tegak berdiri? Karena tiangnya kokoh. As-salatu imaduddin. Nanti Bapak Ibu kalau sampai di Taman Raudhah Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat sebelah kiri, tempat sujud Nabi, di sebelah kiri ada tiang, tertulis di situ besar-besar, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Panjang umur sehat badan, kita berangkat umroh insyaallah.
bersama Ustadz Iqbal Sauki bulan Februari tanggal 1 bersama Ustadz Somad, ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, karena yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Muru auladakum, suruh anak kau salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Umur 7 tahun suruh salat. Kapan menghafal iftitah Allahu Akbar kabira? Kapan menghafal iftitah Allah maba'id baini wa baina khotoyaya? Kapan menghafal Fatihah? Kapan menghafal surat-surat pendek? Ibunya mengajarkan sambil masak nasi goreng pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Garam nasi goreng tuh. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah mengapa banyak anak-anak ini datang, karena waktu hamil dulu emaknya selalu membacakan surat-surat pendek. Amin. Emak-emak zaman sekarang hamil tua bukan dibacakannya kulhu. Melompat anak tuh keluar. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah anak-anak kecil dibawa pengajian, anak kecil diikutkan pengajian, anak kecil ikut pengajian. Kalau ada orang mengatakan zaman ini zaman edan, zaman ini zaman gila, anak-anak kena narkoba, kena game online, kena LGBT, itu tidak berlaku di Perumnas Mandala. Kenapa? Belum nanti tepuk tangan tuh. Di Perumnas Mandala anak-anak kecil dibawa ke pengajian. Mereka inilah yang akan mengisi Masjid Asy-Syahadah ini insyaallah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena aku tengok ada ibu-ibu yang mulai pucat karena kresek sedekah sudah mulai datang. Tadi fokus dia mendengar ceramah Ustaz. Begitu nampaknya adik-adik ini membawa kresek, mak kata dia, langsung letak jantung tuh tak normal. Tadi awalnya normal-normal aja. Begitu dekat ke kertas sedekah ini, jadi untuk menenangkan itulah maka saya bimbing dengan bersolawat. Mana tahu ada yang bertanya-tanya, apa Ustaz Somad ini di tengah-tengah ceramah pula dia bersolawat? Ada yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah supaya lewat adik-adik ini tadi. Wah, tengok. Tapi mata ngintip juga, udah lewat belum? Jangan takut, masjid udah selesai. Tadi kan undangannya peresmian tanda tangan prasasti. Anak masjid udah siap tuh lah, aku mau datang nih Pak Ustaz. Kalau tahu aku masih ada penggalangan dana, bagus tak usah datang tadi. Kita nih mengharapkan doa makbul dari malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang-orang yang bersedekah nih belilah dia ganti ya Allah. Orang yang tak bersedekah macam mana? Didoakan malaikat juga. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Jadi kalau ada ibu-ibu pura-pura tak bawa duit, pura-pura dompet hilang, pura-pura lupa, tak apa-apa, dibinasakan Allah. Tengok aja lah. Kenapa Ustadz buka kancing baju? Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membunuh lipas. Rupanya begitu kalau awak baju baru, bawaannya agak-agak panas.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat inilah yang nanti menjadi bekal anak-anak gadis. Masya Allah, so sweet. Begitu disebut anak gadis langsung datang tisu. Anak-anak gadis, kalau nanti kalian mencari suami, maka carilah yang sholat. Bapak-bapak yang mencarikan menantu untuk anaknya, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang calon menantumu, maka tengok yang pertama din, agama, yang kedua wa khuluqahu, akhlak. Cara ngetesnya nanti hari Jumat. Kau mau datang ke rumahku? Iya, kau datang hari Jumat jam 12. Kalau dia bilang mohon maaf Pak, aku tak bisa datang, terimalah, berarti dia sholat Jumat. Tapi kalau dibilangnya datang kau jam 12 ya, siap katanya, tak usah kau datang lagi. Tapi soal ini tak bisa dipakai karena soal udah bocor. Nanti saya kasih soal-soal baru, kita 3 mata insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, aku nikah sama dia karena waktu meminang dulu rumahnya hebat, mobilnya mewah, kusangka aku akan bahagia Pak Ustaz. Meleleh air mata jamaah, menangis, anak sudah 2. Rupanya tak bahagia Pak Ustaz. Kenapa tak bahagia? Lakiku tak sembahyang. Cemana rasanya Bu? Macam tidur sama babi hutan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Tak ada kebahagiaan karena laki tak sembahyang. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu balik pulang ke rumah lalu menceramahi suami. Pulang dari sini mentang-mentang udah pengajian langsung panggil, sini bang, duduk. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu menasehatinya dengan lembut. Kirimkan aja video-video Ustaz Somad. Atau nanti besok sambil masak sarapan nyanyikan dia dengan baik. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Pas dia lewat mau ke kamar mandi, pukul-pukulkan centong kuat sedikit. Kau nyindir ya? Enggak abang, abang aja yang sensi sekarang. Mudah-mudahan abang tuh segera sembayang, amin. Abang sembayang bang, nanti abang mati aku nikah sama berondong. Sampai 3. Insya Allah kalau abang sembahyang umur abang panjang, sembahyang dia besok. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sekarang sudah sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana cara menyuruh lakiku sembahyang? Laki kau tak sembahyang? Enggak. Kenapa tak sembahyang? Aku pun dulu tak sembahyang. Kami jumpa karena tak sembahyang lah Pak Ustaz. Karena sama-sama tak sembahyang, maka kami berjodoh. Yang namanya hidup ini, siapa yang tak melewati masa muda? Ustaz Somad ini bukan langsung tua macam ini, pernah juga muda. Maka ketika suami dulu tak sholat, sekarang ibu sudah mulai sadar pengajian, sudah ikut sholat, maka suaminya didoakan pagi, petang, siang dan malam, tahajud, bangun, angkat tangan, ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku untuk sembahyang ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Kalau tak juga terbuka, bukakan pintu yang lahat ya Allah. Jangan doakan dia mati. Karena kalau dia mati nanti ibu belum tentu siap menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Bapak ini belum tentu mau menggantikan. Dia nyari gadis-gadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kresek duit ini tak lewat-lewat dari tadi, bolak-balik orangnya. Padahal tadi jantung ibu itu udah normal, ku ajak ketawa-ketawa, udah agak-agak sehat sedikit. Begitu lewat balik langsung nunduk ke bawah. Oh, celakanya anak-anak ini gitu. Anak-anak muda yang soleh-soleh. Ibu kalau mau cari menantu, booking memang mereka ini dari sekarang.
Jangan sampai nanti pas ditanya, kok dulu yang waktu acara Ustaz Somad di Masjid Syahada Perumnas Mandala itu yang membawa kantong duit kan? Iya. Udah nikah? Udah bu, anak 2. Kecewa. Anak-anak soleh, anak-anak remaja, anak-anak muda mengabdikan ilmunya untuk masjid. Aku bilang soleh, kok iklan kan grogi pula orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memakmurkan masjid yang pertama adalah sholat. Pengurus masjid ku pesankan cari imam yang bagus. Apalagi kalau Ananda kita tadi mau, Masya Allah, Ananda Qori Adnan Tumanggor. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semangatlah makmum di belakang. Ini pula di beberapa masjid imam Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam ayah Hawa tahun 80 dulu, itu juga lagi sekarang. Makmum pun di belakang ragu, ini sampai selesai apa tidak nih katanya. Jangan-jangan putus di tengah jalan nanti nih katanya. Imam tuh tak salah, tapi karena tidak ada regenerasi. Muazzinnya pun begitu juga. Coba kalau di Masjid Syahada Perumnas Mandala, lantang suara azan itu. Hayya 'alas shalah. Apa tak ramai orang sholat? Ini kadang-kadang suara azan. Hayya 'alas shalah. Kata setan, ini serius apa tidak nih gitu? Ini agak kata setan yang satu lagi. Tanya dia sama kawannya sebelah. Set. Setan itu panggilannya set. Set. Ini serius nak? Enggak, ini mungkin gladi gitu dia. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya nanti dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba azan. Dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba imam. Dalam rangka maulid Nabi mesti ada lomba-lombanya. Berikut ini penyerahan hadiah yang akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, juara 1 lomba azan, dan akan dibawa umroh ke Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah. Setuju? Tiketnya siapa nanggung? Penyerahan. Dipoto, fotonya itu ditempel di dinding. Saya tahun 1985 masih ada foto saya memegang piala juara 1 baca doa kunut Madrasah Ibtidaiyah An-Najah. Sampai hari ini saya baca sholat subuh kunut, dan saya menulis dalil-dalil kunut subuh dalam buku 37 masalah populer. PD, anak-anak ini dibangkitkan percaya dirinya. Jangan sampai ilmunya banyak tapi tak pede dia ke depan orang. Begitu diminta untuk memberikan kata sambutan, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua pembangunan masjid. Assalam. Tapi kalau dari kecil dia sudah dididik lomba imam, lomba tahfiz juz 30, lomba-lomba segala lomba yang terkait dengan sholat, khotib. Karena hari Jumat ini khotib kita terlambat, macet di Simpang Limun, maka kita tidak sholat Jumat karena tak ada yang sanggup jadi khotib. Hancur dunia persilatan. Maka nanti buat lomba azan, lomba imam, lomba khotib. Karena khotib kita tidak ada pada hari ini, maka kita tidak jadi sholat Jumat. Langsung anak muda angkat tangan, saya yang akan menjadi khotib. Karena sudah ada khotib pemain cadangan, jadi juga kita sholat Jumat. Naiklah khotib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqullah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk dia. Duduk antara dua khutbah, bisa tegak dia lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqullah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Rukun khutbah cuma 5. Selesai, jadi sholat Jumat. Selesai sholat Jumat ditanya orang, kenapa pendek betul khutbah kau? Kau pendek pun tak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya supaya masjid kita ini terus berlanjut. Saya belum pernah sekalipun ikut sholat berjamaah.
tapi saya husnuzon di Masjid Asy-Syahadah. Asy-Syahadah, syahadah itu artinya syahid, iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau mati syahid. Orang Islam itu kalau hidup, hidupnya mulia, kalau matinya mati syahid. Jangan sampai hidup menyusahkan orang, mati konyol. Na'udzubillah. Mana adik-adik yang bawa kresek tadi? Jangan-jangan orang itu udah naik sudah pula ke amplas. Mak ustadz ini suuzon aja dia. Mana mungkin. Mereka ini remaja masjid yang amanah, sudah dilantik, dididik dengan baik. Yang pertama memakmurkan masjid dengan sholat. Yang kedua memakmurkan masjid dengan majelis taklim. Zuhur buat kultum, kuliah 7 menit. Maghrib agak panjang, buat kulibas, kuliah 15 menit. Dari maghrib ke isya anak-anak mengaji. Zaman saya dulu mengaji di kampung tak macam mana sekarang. Zaman saya alif di atas, alif di bawah, i, alif depan u, a, i, u, alif dua di atas, anak alif dua di bawah, in, alif dua depan un, an, in, on. Yang senyum udah tua. Anak-anak sekarang tak tahu. Anak sekarang nih a, bataba, batata, batasa, basaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ke isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, gadget mati, komputer mati. Kenapa mati? Pemadaman bergilir PLN. Bukan. Kita tak bisa menyuruh anak-anak. Anak-anak ini tak bisa disuruh. Pergi kau mengaji sana, pergi kau ke masjid, pergi ke sana. Dia nanya, mak tak ke masjid? Mak sudah dewasa. Mendidik anak ini macam memandikan kuda, bukan macam memandikan beruk. Zaman dulu orang mau manjat kelapa, disuruhnya beruknya naik ke atas. Beruk itu apa Pak Ustaz? Sepupu monyet. Kalau memandikan beruk, diikat dia pakai tali, suruh dia mandi, ditonton dari atas. Kalau memandikan kuda tak begitu, ikut kita sama-sama basah ke dalam. Anak ini pun juga begitu, tak bisa main tunjuk-tunjuk aja. Nanti kalau ada orang tua yang begitu, pergi kau ke sana, pergi kau ke sana, pergi kau ke sana. Diam kau ayah beruk, katanya. Baru tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bawa anak ini, tenteng tangannya, ajak dia ke masjid, dari maghrib ke isya mengaji dia. Gurunya siapa? Mintakan ke Ustadz Adnan Tumanggor, banyak kawan-kawan beliau yang bisa untuk mengajarkan dari mulai Iqra 1, 2, 3 dan 4. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ba'da isya pengajian. Jadi orang tuanya ikut mengaji baca Quran, habis itu ada pengajian. Saya kalau buat pengajian majelis taklim itu biasanya dari maghrib ke isya. Ustaz sama nanti pengajian gitu di masjid saya? Ya. Kapan pengajiannya Pak Ustaz? Dari maghrib ke isya. Kenapa dibuat dari maghrib ke isya? Supaya jamaah sholatnya paling tidak 2 kali. Sholat maghrib dia berjamaah, sholat isya dia berjamaah. Kalau dibuat pengajiannya setelah isya, datang jamaah itu jam tengah 9. Jam 9 baru mulai. Ustadz udah terduduk baru diumumkan. Jamaah sekalian harap datang segera ke masjid karena Ustadz udah belumut dari tadi nunggu. Maka pengajiannya dari maghrib ke isya. Kalau kebetulan malam-malam khusus pengajian. Kalau masjid kita bisa tiap malam pengajian, bagus apa tak bagus? Senin malam Selasa akidah. Akidah yang paling penting. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi tiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, sifat 20, ahlu sunnah wal jamaah. Supaya anak kita jangan sampai murtad, supaya anak kita tetap berpegang dalam akidah yang benar, sampai mati dia tidak akan terbelokkan akal pikirannya, lurus, ihdinas siratal mustaqim. Di Masjid Asy-Syahadah ini pengajiannya malam apa Bu? Pengajiannya malam apa Pak? Hebatnya jamaah nih, dijawabnya adalah mati. Dia mau ngetes Ustadz ini tembus tak batinnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sanggup tiap malam, Senin malam Selasa akidah, tauhid,
Selasa malam Rabu fikih, air suci mensucikan, wudu, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji. Hari Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis akhlak, bagaimana berbakti pada orang tua, bagaimana sopan santun tata krama, bagaimana menghilangkan hasad dengki busuk hati, bagaimana mendidik supaya anak taat, bagaimana supaya ridho dengan takdir. Ini 3 kajian jangan sampai tinggal. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Kamis malam Jumat tak ada pengajian karena wirid ya. Jangan sampai tak ada lagi wirid Yasin. Di Perumnas Mandala masih ada wirid Yasin? Alhamdulillah. Baca Yasin, habis baca Yasin pengajian, tafsir surat Yasin. Masih ada lagi orang baca Yasin, tak pula dibacanya Arabnya, Latinnya aja. Ya asin gitu dia. Karena ditengoknya A-nya double 2 di situ. Jangan marah. Hari ini sibuk orang dengan dunia, dia masih mau pengajian. Alhamdulillah. Taklim. Hari-hari besar agama itu dihidupkan semuanya. Bulan Muharram menyambut 1 Muharram. Muharram siapa? Rabiul Awal. Maulid Nabi, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, habis Rajab, Sya'ban, nisfu Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, tiap malam, Lailatul Qadar, nuzul Quran, habis Ramadan, Syawal, halal bihalal, habis halal bihalal, Zulqa'dah, melepas jamaah haji, habis Zulqa'dah, Zulhijjah, menyambut jamaah haji balik, habis Zulhijjah, masuk lagi 1 Muharram. Tapi Pak Ustadz katanya hari-hari besar ini bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Tak usah dilawan. Karena kalau dilawan capek menghabiskan energi. Buat aja terus, gas terus. Awalnya dia bilang bid'ah. Lama-lama bid'ah. Aku udah capek dah. Lama-lama mati mendadak. Macam tak ada ulama di Medan Sumatera Utara ini. Dia tak tahu bahwa yang datang kemari dulu adalah ulama-ulama besar. Syekh Hasan Maksum belajarnya bukan di Helvetia, belajarnya bukan di Semis Kambing, belajarnya adalah langsung ke Makkah Al-Mukarramah, langsung kepada Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Muridnya namanya Syekh Hasan Maksum. Balik Syekh Hasan Maksum ke Medan, datang Sultan Delhi, diangkat menjadi imam besar Masjid Delhi. Datang orang pengajian, Syekh Hasan Maksum, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapa agaknya penggantinya untuk di Medan Sumatera Utara nih? Syekh Hasan Maksum menunjuk seorang anak muda yang ganteng di pintu masjid. Nanti kalau aku mati meninggal dunia, itulah dia penggantiku nanti. Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, ulama besar, bukan hanya ahli fikih. Kami waktu di Muallimin Al-Wasliyah Simpang Marendal Jangan Singamangaraja belajar ulumul hadis. Apa itu hadis? Ma'udaifan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu kami baca kitab Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Bukunya tentang debat Islam Kristen ada, perbandingan agama. Bukunya tentang akidah ada, bukunya tentang fikih ada. Ulama besar yang hebat. Dulu namanya Maktab Tapanuli. Orang-orang Tapanuli membuat sebuah maktab untuk belajar agama. Lalu setelah itu atas usul para pendiri meminta pendapat dari seorang ulama bernama Syekh Muhammad Yunus. Kata dia, ini silaturahim sudah putus, silaturahim sesama Islam putus, maka kita buat lagi sesuatu yang menyatukan, menyambungkan. Sambung menyambung itu bahasa Arabnya wasol. Maka dibuatlah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Para ulama asli dari para ulama-ulama Sumatera Utara. Jadi kalau ada orang hari ini membid'ahkan, dianggapnya tak ada ulama di Sumatera Utara nih. Dianggapnya nenek moyang kita bodoh-bodoh semuanya, tak pernah mengaji. Padahal dia aja yang tak tahu. Dia aja yang petantang petenteng pulang. Jadi ke depan Maulid Nabi dibuat apa tak dibuat? Isra Mi'raj dibuat apa tak dibuat? Tapi jangan hanya sekedar ceramah saja, diisi dengan lomba-lomba supaya anak muda ini dilibatkan, pengamanannya libatkan pemuda Pancasila, libatkan Kokam, libatkan TNI, libatkan Polri.
maka ini semua akan menjadi amal soleh kita bersama, bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan masjid yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, majelis taklim. Yang ketiga adalah ada seni-seni Islam yang diajarkan. Panggil Ustadz Adnan Tumanggor, minta dia mengajarkan anak kita seni solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Jadi orang kalau sudah ke masjid itu bukan berarti tidak cinta seni. Marhaban, solawat. Ibu-ibu masih ada grup marhaban lagi? Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Terbayang pulut kuning ayam panggang di atas. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Allah, kata ibu-ibu. Ustadz tahu Barzanji ini dari mana? Pernah Ustadz belajar? Enggak. Pernah Ustadz berguru? Tidak. Kok bisa Ustadz tahu dan hafal? Setiap mak pergi aku ikut. Saya ini pengikut dulu, pernah ditinggalkannya, saya kejar. Kenapa Ustaz suka ikut? Karena nanti sampai di sana ada bagi telur ayam merah. Berawal dari ikut, lama-lama ingat, sampai tua tak terlupa. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tak lama sesudah itu orang dari dapur pun datang berbisik, cepat sikit, keyboard sudah siap. Jangan sampai keyboard menggantikan sholawat, jangan sampai rok pendek menggantikan marhaban. Seni-seni Islam nasyid mesti dihidupkan di masjid. Setuju? Ini kadang ibu-ibu ini jilbabnya sudah panjang, bajunya sudah bagus, pengajian di masjid, bapak-bapaknya sudah soleh, tapi begitu pergi ke undangan, nih hari Ahad, hari libur, sore nanti sudah banyak pesta undangan. Begitu sampai ke tempat undangan, matanya pun tajam menengok penyanyi pakai rok pendek, menengok penyanyi pakai rok pendek, meniti air liur, menengok bini ke sebelah, meniti air mata. Hancur dunia persilatan. Saya berapa kali tak datang undangan, sampai hati Ustaz Somad ya, susah-susah kami mengantar undangan ke rumah Ustaz jauh-jauh, tak datang Ustaz ke pernikahan anak kami. Aku datang, Beb. Apa kau bilang aku tak datang? Tak ada kami tengok Ustaz datang. Tamu yang lain kami tak peduli, kami mau selfie sama Ustaz, kenang-kenangan anak kami ini. Aku datang, begitu sampai di pintu kalian sambutlah pula dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Daripada aku jatuh, bagus aku pulang. Sampai awak di pintu menengok penyanyi sudah siap. Are you ready to rock? Kata dia. Mungkin awak masuk, awak ustad. Awak tengok nanti mata orang langsung di streaming. Tengoklah Ustaz Somad matanya gatal. Kata. Mau tak awak tengok mubazir? Paksa awak balik ke rumah. Ini suasana Islam ini mesti kita jaga. Alhamdulillah di Medan ditanya orang saya, Ustaz Somad pernah ceramah ke Medan? Aku kau tanya ke Medan? Berserak-serak kencingku di Medan. Aku pula kau tanya ke Medan. Tahu Ustaz grup-grup nasyid yang di Medan itu? Oh, itu kawan-kawanku semua itu, cuman foto hilang semua. Bangga kita di Medan ini ada grup-grup nasyid. Panggil grup itu, undang dia ke sini. Kau kami undang bukan untuk menyanyi, tapi untuk mendidik anak-anak muda kami, mendidik ibu-ibu ini. Zaman dulu kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu kan ibu-ibu ini menyanyi.
Kami Pak Ustadz tak bisa menyanyi di dalam, karena sebagian kami ini mohon maaf, beribu maaf, sedang halangan uzur. Perempuan sedang haid tak bisa masuk masjid. Ada terasnya, itulah digunakan, dibuat teras itu supaya tak masuk ke dalam. Ah, pukulkanlah gendang di situ, kelempang. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibu-ibu nanti kalau sudah siap grupnya, kalau menyambut pejabat-pejabat, lagunya itu disesuaikan lah. Ini kadang orang menyambut pejabat dibuatnya lah pula lagu bila Israel. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walau lagu dikaranglah lagu. Selamat datang Bapak Bupati titi. Jadi bapak-bapak pejabat itu pun kembang lah hidungnya sebesar terowongan Mina kan. Keluar juga lah APBD itu kan. Itu enaknya kita ceramah nih kalau tak ada pejabat tuh. Kalau ada segan, jangan udah datang. Ini dinyanyikan pula, nyanyi yang tak tentu arah, membuat orang tersinggung marah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena tak mungkin dalam perayaan-perayaan bulanan harian kita ini pasti ada lahir anak, akikah, lalu kemudian khitan anak, walimah, anak nikah, walimah, main juga lah keyboard tunggal, macam-macam lagu didengarkan. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham, semuanya mengangguk. What can I do? What can I do? Hancur dunia persilatan. Lagu daerah boleh Pak Ustadz. Lagu daerah apa pula salahnya? Yang penting maknanya baik-baik. Betul? Sanja umaan. Itu artinya maafkan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya segan karena di halaman masjid nih. Kalau di stadion 3 lagu kita mainkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini darah seni ini tidak bisa dihilangkan. Orang Medan ini suaranya enak-enak, merdu-merdu, betul? Yang merdu, yang tidak juga. Jadi kalau tak dilatih dia, marhaban, barzanji, sholawat burdah, menyanyi-nyanyi muslim, bagus. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu orang Medan yang punya lagu itu. Dari mana Ustaz tahu? Ikut emak tadi juga lah. Itulah gunanya anak-anak ini dibawa. Anak-anak ini memang tak serius sekali dia dengar, tapi otaknya cerdas. Beda sama orang tua, serius pun tak menangkap. Kata jamaah itu dalam, mak betul juga kata Ustaz nih. Anak-anak ini main, dia ke sana lompat, dia ke sana lari, dia kemari, tapi otaknya mengingat. Saya dulu begitu, lagu-lagu itu saya ingat semuanya. Panggilan haji, maka ketika saya memberikan manasik haji itu mudah. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah panggilan haji telah tiba lagi. Maka gitu semua. Kenapa demikian? Karena ada darah seni yang mengalir dalam diri. Anak saya itu Pak Ustadz tak ada darah seninya, yang ada air seni. Itu air kencing namanya. Tapi yang dimuliakan Allah semua. Banyak kali jam-jam dinding jam. Ini untuk apa jam ini Ustaz Iqbal? Hah? Oh, mau lelang orang ini rupanya. Lelangnya di sini. Oh, mana tukang lelangnya? Jangan sampai aku yang melelang. Nanti di ejek-ejek orang. Ah, tengoklah Ustaz, jadi tukang lelang sekarang gitu. Ini yang tanda tangan Ustaz. Jam ini ada tanda tangan Ustaz Somatnya. UAS. Nanti ditempelkan di dinding, jangan di toilet. Tapi kalau ada laki ibu lama kali di toilet, pasanglah situ. Rupanya dia untuk meriksa handphone di toilet. Ditandatangani tanggal 6 bulan 8 2022. Merek jamnya tak boleh saya sebutkan, nanti jadi iklan gratis. Dan yang paling penting jam ini masih hidup. Kadang kita dikasih orang jam, rupanya jam mati. Nah, berapa harga jam ini Ustaz Iqbal?
Orang ini mau lelang tapi malu-malu pula. 5 juta. Hah? 5 juta Ustaz. Berapa? 5. Mak sakit jantung kum dengar. 5 juta kata dia. Berapa kata? 5 juta katanya langsung. Ini namanya wakaf untuk masjid, tapi wakafnya berhadiah. Ada kenang-kenangannya. Duit 5 juta itu dibelikan sak semen, batu bata, kerikil, memperbaiki semen, kosen dan lain sebagainya. Inilah yang dibawa mati menghadap Allah. Ibu punya duit 5 juta, habis itu dibelikan cincin, dibelikan gelang, dibelikan subang, dibelikan anting, dibelikan rantai, gelang kaki. Habis itu ibu meninggal, habis diambil bapak untuk modal kawin lagi. Betul tak Pak? Oh, betul kata orang nih. Tapi kalau 5 juta itu ibu wakafkan, dapat hadiah. Ada pula gambar Ustaz Somatnya. Ini kalau ditempel di rumah, insya Allah tikus tak masuk. Ini 1 juta Ustaz. Yang ini berapa Bang? 1 juta. Yang ini 1 juta. Baru agak lapang dada sedikit. Tadi pas 5 juta itu agak kemari perginya. Begitu 1 juta, alhamdulillah. Nah, jadi yang mau silakan datang, nanti penyerahan foto bersama, fotonya cetak sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dipakai untuk kelanjutan pembangunan masjid. Duit dipegang pagi, petang, siang, malam, masuk rekening. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau belikan ke rendang, kau belikan ke gulai, kau belikan ketupat, kau belikan makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang kau belikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa bekal mati menghadap Allah. Oh, ini cantik, ini hijau, Masya Allah, tabarakallah. Mata kita supaya sering-sering menengok warna hijau. Kalau mau awet muda, tenang mata, bisa tajam, sering-sering menengok warna hijau. Kata Imam Al-Ghazali, tengok jam nih hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000, merah 100. Kalau yang ini berapa Bang? Ini 3 juta. Ini 3. Tadi 1 juta. Tadi 1. Ini besar 3. Tadi 5. Atau serah orang ini lah berapa harganya. Sanggup 5, 5. Sanggup 1, 1. Tiba-tiba datang ibu mengangkat tangan. Saya 3-3-nya. Ibu langsung bayar. Biasalah Ustaz, ibu-ibu ini kan kredit. Nanti kata malaikat, kau masuk surga, kata malaikat. Aku masuk surga ya malaikat. Iya, kapan? Delay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang mengiringi mayat sampai ke liang kubur ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Itu mobil yang mewah, yang cantik, yang mahal. Kalau meninggal dunia ikut mengiringi kita sampai ke liang lahat. Yang kedua adalah anak, menantu, kawan, sahabat, handai tolan, mengiringi sampai ke pintu liang lahat. Tapi yang kedua nih balik semuanya. Kawan balik, anak, menantu, mohon maaf Pak, jangan tersinggung, mohon maaf ya Bu. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau masuk ke dalam liang lahat? Tengok jujurnya. Bapak mati sendiri masuk ke dalam. Selama ini ada yang membeli jam 1. Yang harga berapa? Harga 3 juta. Barulah agak lapang dada saya sedikit. Kalau tidak tadi apa tak tersebar berita Ustaz Somad jual jam tak laku di Medan. Wah, jelek kali berita itu ah. Klinik Magdalena Ustaz. Hah? Klinik Magdalena. Klinik Magdalena. Mana mikrofon satu lagi biar ada yang satu. Inilah pula masjid kalau sedang pembangunan nih. Mikrofon pun tak terbeli ya. Mau Ustaz Somad nih kasar-kasar kali cakapnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit disimpan. Duitnya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kebakaran habis. Apalah gunanya kau simpan-simpan itu? Langsung penyerahan. Masya Allah, tabarakallah, sudah ditandatangani. Mudah-mudahan barakallahu laka fima a'taita. Mudah-mudahan wakaf ibu berkah untuk Masjid Asy-Syahadah. Wa abaqallahu fima, Allah berikan kekal abadi menjadi amal jariah insyaallah.
Dua kan? Terima kasih Ibu, berkah selalu, jadi amal jariah. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fikum. Memang jam ini perlu dibeli dua, supaya kalau mati satu hidup satu lagi. Tapi Pak, jam aja, bini jangan. Saya mancing orang nih aja Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duit banyak, dibelikan ke rumah, rumah tinggal. Dibelikan ke mobil, mobil tinggal. Ada lagi yang membeli 1 jam, yang harga berapa? 1 juta. Makin lama makin sedikit nih. Jadi 5, habis itu 3, habis 1. Biasanya di tempat lain 1 dulu, habis itu baru 5. Rupanya gas di Medan ini gas kontan, kencang dulu, habis itu baru merangkak. Masya Allah, tabarakallah. Buka plastiknya Bang. Jazakumullah khairan. Barakallah. Barakallahu laka fima ataita. Semoga Allah memberikan berkah atas wakaf Bapak beserta keluarga, dijadikan Allah amal soleh jariah, dibukakan pintu-pintu rezeki barakah. Jazakumullah. Barakallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah. Barakallah. Ada dari video kita. Ada nanti minta dari apa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah wa a'udzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Barakallahu lakum fima ataitum. Semoga Allah berikan berkah atas wakaf Bapak ke Masjid Asy-Syahadah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah, Allah kekalkan dalam iman dan Islam. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fiik. Barakallah. Muhammad Hasan Maksum. Ustaz Junaidi bin Johan. Masya Allah. Yang waktu yang di Deli Tua itu. Deli Tua. Ustaz mendatangani waktu Barakallah. itu Iya, Quran. prasasti. Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Barakallah. Barakallah. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih. Jazakumullah. Insyaallah banyak baca Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah tiap malam. Ustaz, kalau di Medan ini boleh tanya, kan hari itu kalau dulu almarhum Ustaz itu yang selalu mendoakan. Ya. Di Medan ini mana ya Ustaz? Ustaz Iqbal. Ini Said Nanti Al-Kaf. Ustaz Iqbal. Ustaz hubungi Ustaz Iqbal. Said Al-Kaf Al-Idrus yang ambil. Said Al-Kaf Al-Idrus, Habib, zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fima ataitum. Al-Idrus. Semoga Allah berikan berkah. Semoga Allah berikan berkah atas cucu dari Said Ali Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Barakallahu fikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah. Doanya Pak Ustaz. Jazakumullah. Jazakumullah. Hajah Mujiani menyumbang 30 juta diminta naik. Ada dari Ibu Hajah Mujiani 30 juta diminta untuk naik ke atas. Kami mohonkan Ibu Hajah Mujiani untuk naik ke atas. Karena ada 4 bulan dulu mau. Minta air putih. Tapi saya Sekali lagi kami mohonkan kepada Ibu Hajah Mujiani untuk dapat naik ke atas. Kami persilakan kepada kawan-kawan untuk diberi akses jalan masuk untuk Ibu Hajah Mujiani ya. Kami persilakan Ibu Hajah. Ya man antaqa kulli syai, ya man qada amrana ma yaqulu hukum fayakun, ya dzal jalali wal ikram, ya fa'al lima yurid, ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Muhammad. Ibu Hajah Mujiani. Berikut ini wakaf 3 juta. Barakallahu laka fima ataita. Semoga Allah berikan berkah atas wakaf ibu, menjadi amal jariah untuk Masjid Asy-Syahadah, mengalir sampai hari kiamat, pagi, petang, siang dan malam. Anak-anak ibu diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, istiqomah iman dan Islam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.